Salam, salam bahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang manusia, setiap orang tidak ada yang sempurna. Maka kadang hidup ini bisa tidak sesuai harapan. Hidup kadang tegang, kadang galau, kadang khawatir, kadang hidup tertekan. Sehingga di dalam diri, di dalam hati ini dipenuhi oleh ketegangan, oleh kekhawatiran, kegalauan, sehingga menutupi berkat anugerah damai sukacita dari Tuhan. Lalu bagaimana agar setiap orang dan diri saya bisa dapat merasakan berkat anugerah damai sukacita dari Tuhan, dapat hidup damai, tentram, bahagia? Salah satunya, saudara-saudaraku, jika sebelumnya saya memberikan renungan pengalaman hidup saya untuk hidup apa adanya, jangan besar pasak daripada tiang, lebih baik dianggap miskin tapi cukup, lebih baik dianggap bodoh tapi tidak bodoh-bodoh amat. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana agar hidup kita damai, sejahtera, bahagia, tentram, adalah kita bisa menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, dan juga dapat menerima orang lain apa adanya dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita tidak perlu harus kelihatan sempurna selalu, tetapi juga jangan menuntut orang lain sempurna selalu. Jadi marilah kita menerima diri apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa belajar untuk melihat kekurangannya, kita bisa memperbaiki diri. Kita tidak tegang harus kelihatan sempurna. Yang kedua, kita juga bisa menerima kekurangan orang lain dengan bijak, karena diri kita juga bukan orang sempurna. Dan di sisi lain, kita juga dengan senang hati, dengan sukacita melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Karena kita sendiri dicipta Tuhan memiliki kelebihan. Jadi kita santai-santai saja, rileks saja melihat diri kita yang tidak sempurna, punya kekurangan. Kita juga bisa santai, rileks melihat kelebihan maupun kekurangan orang lain. Karena pada dasarnya setelah Adam dan Hawa berdosa, maka tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga tidak sempurna, memiliki kelemahan, kekurangan, dan bisa berbuat salah. Demikian pula orang lain juga memiliki kekurangan, kelemahan, dan bisa berbuat salah. Jadi kalau kita berbuat salah, ya biasa saja, wajar-wajar saja. Yang paling penting kita kemudian menyadarinya. Dan kita juga bisa menerima kenyataan kalau orang lain juga bisa berbuat salah, karena orang lain juga bukan sempurna. Sehingga kita juga rileks, bisa hidup tenang dan damai. Dan kemudian kita karena bisa melihat kekurangan kita bisa memperbaiki diri, mengosongkan di dalam hati kita hal-hal yang negatif, sehingga kemudian hati kita dapat menerima berkat damai sukacita dari Tuhan. Kita bisa hidup damai, sukacita, bahagia, tentram. Demikian saudara-saudaraku. Jadi marilah kita bisa menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Kita juga bisa melihat kelebihan dan kekurangan orang lain, menerima orang lain apa adanya, dan kita bisa memperbaiki diri sehingga kita dapat merasakan berkat anugerah damai sukacita dari Tuhan dalam hidup kita. Apapun situasi dan kondisi hidup kita, kita tetap dapat merasakan bahagia, tentram, tenang, damai sukacita yang melampaui segala akal. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati. Ini istri saya yang manis cantik.